Halo semuanya, pernah gak sih kalian mikir kenapa jalan raya itu bisa mengubah seseorang yang aslinya nyabar, ramah, kemudian mendadak jadi marah-marah dan juga memaki-maki pengendara lain pada saat di jalan raya? Saya Rizky Wahyudi, mahasiswa S1 Psikologi Universitas Semarang dengan NIM F131220237. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh dosen Bu Kimi Katkar, SPSI, MSI. Pada hari ini ada topik yang ingin aku obrolin yang bisa membuat semua orang jadi berpikir. Kira-kira apa itu ya? Yap, seperti yang di video awal tadi, yang berkaitan dengan jalan raya, yaitu pengaruh kemacetan. Nah, gimana sih pengaruh kemacetan itu bisa berpengaruh terhadap emosi dan stres para pengendara? Oke. Teman-teman, kalau kita tinggal di kota besar seperti saya ini sekarang nih, Semarang, yang namanya macet itu udah jadi kebiasaan sehari-hari lah. Pas mau berangkat kerja atau berangkat kuliah, itu sekitar jam 8 itu pada macet di lampu merah. Pas sore juga sama. Waktunya pulang kerja juga jalannya macet. Kira-kira itu rasanya penuh terus oleh kendaraan-kendaraan. Nah, di ilmu psikologi urban ini, kemacetan ini bukan cuma masalah kita yang telat, tapi emang macet ini adalah tekanan dari lingkungan yang langsung menyerang pikiran kita setiap hari. Lalu, apa dampak kita? Yups, jelas banget. Kemacetan itu perlahan-lahan merusak suasana hati kita. Nah, sering gak sih kalian keluar rumah yang awalnya itu rasanya udah tenang, mood sudah enak, udah bagus, tapi begitu kejebak macet sebentar saja, langsung gak mood, langsung hawanya pengen marah-marah, gampang kesal, karena ya emang penuh dan berdempet-dempet, jadi bawahnya itu pengen marah mulu gitu. Dan parahnya lagi, stres ini gak hilang langsung gitu pas saat kita di jalanan sampai ke tempat tujuan. Stres ini sering kita bawa ke tempat kerja dan bikin kita gak fokus, bahkan sampai ke rumah kita. Lalu ujung-ujungnya apa? Ya betul, ujung-ujungnya kualitas hidup kita jadi menurun gara-gara stres saat di jalan raya itu. Tapi kenapa sih macet bisa bikin emosi kita berantakan kayak gitu? Nah, di teori psikologi ini ada salah satu yang bisa menjelaskan masalah ini. Namanya teori frustasi agresi dari John Dollar dan lain-lain. Logika teori ini simple banget. Seperti kalau manusia punya tujuan, terus tujuannya diganggu atau dihalangi, dia bakal frustasi loh. Dan
kalau udah frustasi ini menumpuk banget, bertambah setiap harinya, jalan keluarnya ujung-ujungnya pasti berubah menjadi tindakan agresif atau marah. Nah, kalau dihubungkan sama jalan raya tadi, pas kita naik motor atau mobil, tujuan kita cuma satu, ya pengen cepat sampai ke tempat tujuan dan dengan aman dan tepat waktu. Tapi tiba-tiba secara mendadak jalanan macet total. Kita terperangkap dong, waktu kita habis dong, dan kita nggak bisa kabur kemana-mana. Nah, disitulah rasa frustasi itu yang besar itu muncul. Karena frustasi ini gak bisa disalurkan, akhirnya berubah jadi apa yang biasa kita sebut dengan road rage atau kegilaan di jalan raya. Nah, bentuknya itu bisa macam-macam loh, mulai dari maki-maki pengendara lain, neken klakson yang berkali-kali secara kasar loh, sampai cara berkendara kita pun secara ugal-ugalan dan membahayakan orang lain. Nah, fakta ini didukung sama riset ilmiah yang ada di jurnal Empathy tahun 2026 yang judulnya pengaruh berkendara terhadap perilaku agresif pengendara sepeda motor. Dalam jurnal itu terdapat data yang membuktikan kalau semakin tinggi tingkat stres seseorang akibat macet atau buruknya kendaraan di jalan, maka semakin besar juga kecenderungan orang tersebut buat bertindak kasar atau agresif di jalan raya. Terus, masa kita mau membiarkan jalan raya merusak mental kita? Kan nggak bisa dong. Nah, di psikologi ini ada dua cara gampang yang mungkin bisa kita lakuin buat menjaga pikiran kita tetap tenang pas lagi keadaan macet. Nah, yang pertama itu adalah ubah sudut pandang kita. Jadi kita harus sadar dong kalau macet itu hal yang di luar kendali kita. Mau kita marah, mau klakson sampai rusak pun jalanan gak bakal langsung lancar. Jadi ya udah terima aja. Emang itu situasinya yang ada, biar emosi kita juga gak ikut naik. Lalu yang kedua ada dengan mengalihkan perhatian pakai suara. Maksudnya ini biar otak kita fokus sama macet, biar otak kita itu nggak fokus sama macetnya, tapi biar kita bisa putar musik yang santai, dengerin podcast atau dengerin apapun yang kita suka di kendaraan kita. Nah, cara ini tuh ampuh banget loh buat mengendalikan pikiran dari stres lingkungan dan juga membuat emosi kita perlahan-lahan menurun. Nah, oke, baik, dengan itu mau kita berada di kota manapun, mau kita berada di daerah manapun, yang namanya macet itu pasti ada. Cuman bagaimana cara kita menanggapinya dengan kesadaran diri kita lah masing-masing semuanya. Maka dari itu, untuk kedamaian jiwa kita yang jauh lebih berharga daripada beberapa menit keterlambatan yang mungkin kita takuti, lebih baik kita bisa merenungkan dengan hasil data yang tadi saya sampaikan. Itu sudah cukup membantu keadaan kita ketika ada di jalan raya. Oke, terima kasih atas antusiasnya dan salam sehat mental buat kita semua.